Jadi satu, tenaga medis itu harus mengedukasi, memperkuat keyakinan bahwa ibu itu ada kolostrumnya. Ini ASI banyak banget baru anak pertama kentalnya. Ini namanya kolostrum. Kalau bayi prematur yang terpisah, jadi kalau dia terpisah dari ibunya pasti masalah. Ususnya bayi prematur itu kan, usus bayi baru lahir itu kan sebetulnya tidak baik ya, maksudnya bolong-bolong begini ya. Mereka itu rentan sekali untuk terjadi neck namanya ya. Jadi ya kalau kasarnya itu jebol lah ususnya gitu. Nah itu sebetulnya ditambal oleh si kolostrum itu. Jadi kita penting banget kolostrum itu, dan itu paling bagus oleh ibunya sendiri. Memang bisa dengan donor ASI ya, tapi donor ASI banyak sekali kelemahannya. Hai, welcome to Mom's Corner. Jadi kemarin saat dokter menginginkan untuk membahas breastfeeding in premature babies, I did my research dok, karena memang jujur aja saya belum paham mengenai ini. Iya, betul. Terus ada satu artikel yang mengatakan Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah bayi prematur tertinggi di dunia, yaitu menempati peringkat kelima. Ya. Itu benar dok? Ya benar, karena kita kan penduduknya banyak kan, jadi artinya kelahiran kan kita juga tinggi sekali. Jadi memang bayi prematur ini yang masih tinggi dan penyumbang kematian pada bayi sebenarnya ya. Maka Salah itu satu yang tertinggi juga. ya, jadi artinya kita perlu banget gimana sih menolong bayi-bayi yang lahir belum waktunya gitu ya, supaya mereka tetap bisa berkembang bertumbuh sesuai dengan bayi-bayi yang lain gitu. Oke, mari kita bahas dari awal ya dok. Iya. Jadi bayi dikatakan lahir prematur ketika lahir di bawah berapa minggu? 38 minggu itu kita udah bilang prematur. Jadi walaupun prematur itu kan ada yang kecil banget gitu ya, tapi ada yang mendekati cukup bulan ya. Kalau dia 38 minggu sebetulnya kita anggap kan cukup bulan. Jadi kok dia 37 minggu itu sering juga ditanyakan ya, masuk prematur nggak? Masuk, walaupun dia mungkin berat badannya lebih besar. Problemnya tentu saja lebih sedikit, tapi tetap otak itu kan baru selesai di 37 minggu ya. Jadi artinya beberapa organ memang tetap dia resiko untuk gangguannya ada, sehingga kita tetap harus pesankan ke orang tua untuk tetap mengawal supaya mereka bisa bertumbuh berkembang baik. Oke, jadi setelah dilahirkan apakah langsung dibawa ke NICU atau? Ya, tidak semua sih ya. Jadi memang bayi prematur yang biasanya berat badannya di bawah 1.500 ya, 1.500, 1.600 itu mereka punya beberapa resiko ya. Biasanya kan kalau dia lahirnya di 35 minggu itu paru itu seringkali belum siap ya, sehingga bayi-bayi yang dilahirkan 35 minggu itu rata-rata biasanya dirawat di NICU ya. Tetapi kalau 36 minggu bayinya stabil itu tidak harus. Nah, tentu saja ada hal-hal yang harus diperhatikan. Jadi prematur tidak harus ke NICU, tetapi kalau bayinya kecil biasanya lebih aman kalau dia dijaga supaya dia terjamin bahwa dia bisa bernafas, kemudian lingkungannya juga harus hangat seperti di dalam rahim. Iya. Ya. Dan apakah bisa langsung disusuin dok? Nah ini kita yang sangat menarik buat kita diskusikan ya. Sebetulnya sih tadi Niki udah bilang ya bahwa bayi prematur di Indonesia tinggi. Kemudian bayi prematur ini adalah penyumbang kematian bayi yang tertinggi sebetulnya juga. Nah untuk itu pemberian ASI ini diharapkan dapat memproteksi mereka gitu ya. Bayi itu yang cukup bulan aja kalau kita lihat ya. Kalau kita lihat, saya juga karena banyak menolong ibu-ibu yang melahirkan di luar rumah sakit kami gitu ya, di mana sistem itu belum disiapkan dengan baik. Itu aja dia susah. Untuk Kalau menyusui, ya untuk menyusui ya, kalau bayi cukup bulan tapi sistem yang ada di tempat mereka melahirkan tidak mendukung atau kurang optimal. Nah, apalagi kalau bayi prematur yang terpisah gitu ya. Jadi kalau dia terpisah dari ibunya pasti masalah. Nah, artinya kita perlu banget menyampaikan pada semua orang, pada masyarakat yang ada di sekitar bayi-bayi prematur ini, entah itu keluarganya, entah itu temennya. Sebenarnya yang nomor satu harus diketahui adalah bahwa produksi ASI itu sebetulnya kan sudah disiapkan saat kehamilan 20-24 minggu. Jadi begitu orang hamil 4-5 bulan itu sebetulnya plasenta, ari-ari itu sudah memproduksi hormon prolaktin yang nanti akan memproduksi ASI. Nah cuma memang hormon prolaktin ini masih tertekan oleh hormon hamil. Nah begitu kelahiran terjadi, hormon hamil itu kan turun. Nah pada bayi yang dilahirkan prematur, justru komposisi ASI-nya itu dia memang disiapkan untuk lahir prematur gitu ya. Jadi kolostrum yang pada bayi cukup bulan cuma 5 hari itu kita bilang kolostrum ya. Kolostrum itu artinya antibodinya lebih tinggi. Pada bayi yang prematur itu dia lebih panjang komposisi kolostrum itu, bahkan bisa 2-3 minggu. Ya jadi artinya
tubuhnya si ibu itu sudah diset sedemikian rupa supaya ASI-nya itu cocok untuk bayi prematur ini. Nah, hanya produksi ASI ini kan sangat dipengaruhi oleh kenyamanan ibu, kemudian kesehatan ibu, kemudian kesehatan bayi, ya. Nah, ini yang kita harus suarakan supaya semua orang tahu gitu ya. Bayinya masalah udah pasti ya, bayinya lahir kecil. Refleks isap, ya, bayi itu kan bisa menyusui karena ada refleks isap. Itu baru dia mampu itu biasanya di usia mulai 32 minggu, walaupun kan itu pasti dia lemah gitu ya. Tapi ada gitu. Nah, itu sebenarnya yang harus kita bangkitkan dengan melakukan misalnya skin to skin. Nah, cuman skin to skin pada bayi yang kecil tentu masalah lagi. Kalau bayinya harus misalnya ya dipasang alat bantu nafas yang namanya CPAP, dipasang oksigen, dipasang infus, itu tentu tidak semudah kalau bayi cukup bulan gitu ya. Nah, apa yang harus dikerjakan ibu? Tadi sudah kita bilang bahwa begitu bayinya lahir, sebetulnya hormon itu akan naik, hormon prolaktin itu. Cuma hormon itu akan bekerja atau meningkat terus kalau terjadi pengosongan payudara. Yang kalau pada bayi cukup bulan itu langsung bisa nyusu. Nah, pada bayi prematur itu sebetulnya jangan ditunggu bayinya bisa nyusu, kosongkan saja. Jadi artinya secara teratur tiap 3 jam itu perah saja ASI-nya walaupun tidak ada. Kalau nggak bisa pakai pompa ya udah dipencet-pencet pakai tangan, diambil pakai pipet, diambil pakai spet 1 cc, tapi bagaimanapun juga itu harus dikerjakan rutin. Harus dikosongkan terus. Harus dikosongkan rutin. Nah, caranya adalah tadi mensupport ibu, memberikan bimbingan pada ibu. Ya, tentu saja ibu kalau baru melahirkan bayinya kepisah sama dia kan pasti dia sedih. Nah, hormon stres pasti akan tinggi. Nah, hormon stres itu musuhnya orang menyusui. Begitu dia stres, produksi akan turun. Jadi itu perlu sekali pendampingan ya oleh suami, oleh keluarga, oleh rumah sakit gitu. Jadi secepat mungkin bayi yang dilahirkan seksio misalnya 4 jam setelah lahir seksio, ibunya kita jangan, jadi orang boleh fokus ke bayinya, tapi ibunya itu harus kita rangkul supaya dia itu tetap semangat, tetap melihat bahwa ASI ini atau kolostrum yang ada di dia sama persis fungsinya dengan si infus, si alat bantu nafas, si oksigen gitu. Dan komposisinya memang sudah khusus ya? Betul, khusus untuk bayi prematur, antibodinya tuh sangat tinggi. Ususnya bayi prematur itu kan, usus bayi baru lahir itu kan sebetulnya tidak baik ya, maksudnya bolong-bolong begini ya. Mereka itu rentan sekali untuk terjadi neck namanya ya, jadi ya kalau kasarnya itu jebol lah ususnya gitu. Nah itu sebetulnya ditambal oleh si kolostrum itu. Jadi kita penting banget kolostrum itu, dan itu paling bagus oleh ibunya sendiri. Memang bisa dengan donor ASI ya, tapi donor ASI banyak sekali kelemahannya. Gitu. Jadi walaupun pada saat kita lagi pompa ASI kita yang keluar cuma beberapa tetes pun itu berguna sekali. Berguna sekali dan nggak usah disimpan-simpan, ambil aja langsung. Ya kita seringkali melakukan oral terapi ya, jadi artinya di mukosa pipi bayi ya itu dia ada kelenjar-kelenjar limfe yang kalau kita kasih kolostrum itu kayak kayak kesetrum untuk meningkatkan semua sistem pencernaan. Jadi kayak mengaktifasi sistem kekebalan melalui mukosa pipi itu. Jadi kadang-kadang walaupun cuma setetes nggak apa-apa gitu ya. Apalagi kalau untuk ibu ya, dia lihat aja kolostrum itu dia sangat semangat. Itu yang kita lihat ya pada ibu, sehingga dia tuh punya kepercayaan diri yang penuh untuk wah produksi ASI udah ada, nanti 3 jam lagi kita bantu lagi. Biasanya kita juga minta si ibu banyak minum, banyak makan, banyak istirahat. Jadi memang stres itu pasti ada, tetapi kita selalu bilang bahwa dia itu harus fit, harus happy, harus tenang supaya produksi ASI itu terjadi lancar, dan itu fungsinya sangat penting buat si bayi. Nah, biasanya sih kalau itu dikerjakan, rata-rata ibu bisa memproduksi ASI. Semakin dikosongkan payudaranya semakin banyak lagi ya. Apalagi kalau nanti bayinya udah stabil ya. Bayi itu kan biasanya adaptasi biasanya 1 minggu lah kita katakan. Begitu dia stabil ya, itu ibu itu pasti diberikan kesempatan untuk skin to skin. Itu lebih naik lagi produksi. Jadi sebetulnya kalau misalnya dia di inkubator bayinya ibunya dikasih aja pegang. Mungkin belum bisa diangkat, tapi pegang aja ya. Kadang-kadang kita ajarkan dia inkubator di situ, kita beginikan saja. Ya, dikasih aja dia pegang. Lihat, pegang, ngelus gitu ya. Nah, itu sebetulnya sudah memacu hormon-hormon yang membuat ibu itu tenang.
Nah sekarang untungnya ya, bersyukurnya WHO itu mengangkat dalam prematur ini adalah secepatnya melakukan skin to skin. Itu kan kegiatan yang sangat sederhana gitu ya. Terus juga WHO itu menggembar-gemborkan bahwa minimalkan pemisahan ibu dengan bayi gitu ya. Ini khusus untuk bayi prematur. Jadi yang kita sebut zero separation itu sangat membantu untuk breastfeeding sebetulnya. Nah, tentu saja yang lain ya, misalnya perawatan bayi prematur, misalnya dia bagaimana misalnya perawat-perawat mengukur suhu ya, mengganti diaper, itu secepat mungkin kita kerjakan. Apa yang disebut dengan family integrated care itu kita di Indonesia sekarang juga udah, pokoknya kita harus tetap belajar gimana caranya supaya kita bisa memfasilitasi ibu ini secepat mungkin bisa merawat bayinya, dekat dengan bayinya sehingga ASI itu bisa terproduksi. Oke, Dok. Tadi kan dokter bilang bahwa bayi prematur itu kurang bisa gerakan sucking ya, Ya, Dok. saking Jadi belum kurang bisa. bagaimana cara kita menyusui bayi prematur selain DBF? Ya, jadi biasanya gini, yang penting sebetulnya membangkitkan refleks isap. Ya. Nah, itu biasanya terjadi kalau dilakukan skin to skin kontak. Kemudian pada bayi-bayi yang mulai saking refleksnya ada, mungkin dia tidak kuat. Nah, biasanya payudaranya dikosongkan, kayak diempengin di payudaranya si ibu. Itu juga akan melatih refleks isap. Gitu ya. Nah, kemudian setelah, biasanya sih dilihat ya, kadang-kadang kan bayi itu sama seperti bayi cukup bulan sebetulnya. Kadang-kadang dia baru 1, 2 berhenti ya. 1, 2 berhenti. Biasanya kalau dia udah mulai bisa misalnya sekitar 5, 8 kali sak gitu ya. Biasanya kita pakai SNS namanya. SNS itu satu metode supplementer nursing system. Jadi ASI-nya diperah, kemudian dimasukkan ke botol, kemudian nanti dipasang NGT. NGT itu sonde yang dimasukkan ke botol terus dipasang ke payudara ibunya. Ya, jadi dia nanti akan sak melalui situ. Tentu saja syaratnya satu bayinya bisa sucking gitu ya. Kenapa? Karena memang kalau kita percayakan 100% pada bayi yang kita lihat sudah bisa menyusui, kita tidak tahu persis berapa dia masuknya. Kalau bayi cukup bulan itu biasanya kita nggak usah pusing dengan itu karena kita lihat berat badan dia, kemudian biasanya warna pipisnya, jumlah pipisnya. Kalau bayi prematur enggak, biasanya kelihatannya kayak ngisep tapi enggak ada yang masuk. Sebenarnya cuma ngempeng doang. Iya, jadi volume itu penting kita ukur supaya mereka yang lahir kecil, mereka kan harus mengejar sesuai dengan tumbuhnya di dalam kehamilan. Itu dia biasanya dia harus bertumbuh tuh 30 gram per hari. Nah, itu yang kita harus penuhi, harus kejar gitu. Itu jadi menyusuinya pakai metode tertentu gitu. Kalau dia syaratnya sudah bisa sucking. Gitu. Dan bayi prematur itu kan pasti lebih suka tidur ya, Dok, ya, lebih suka ngantuk. Jadi berapa jam sekali harus dibangunin untuk menyusu? Ya, jadi sebetulnya begini. Kalau kita bisa melakukan skin to skin kontak selama mungkin itu bagus ya. Tentu saja ya ibunya kalau lagi, malah kalau dia udah stabil tuh, biasanya kalau bayi-bayi yang udah stabil, ibunya mau makan itu digendong aja terus. Nah, itu sendiri menimbulkan alertnya bayi gitu ya. Nah, bagaimana kita harus merangsang si bayi itu biar mau menyusui? Nah, hormon prolaktin itu sebetulnya tiap 2 jam, jadi dia menyusui selama 40 menit kalau bisa, dan itu sangat sulit pada bayi prematur, dia akan turun 2 jam sekali gitu ya. Jadi 2 jam sekali si bayi kalau bisa kita bangunkan. Sama seperti dengan bayi cukup bulan. Tapi biasanya bayi-bayi itu malam itu lebih banyak dia bangunnya. Nah, sehingga itu kita kesempatan untuk membiarkan bayi sesering mungkin untuk menyusui. Pada malam hari. Pada malam hari. Sama seperti bayi cukup bulan. Tapi tentu saja dilihat bayinya. Kalau misalnya bayinya cuma 1.200 di mana dia belum bisa ngisep, biasanya dikombinasi dengan pemberian ASI perah pakai sonde ke bayinya langsung. Jadi dia di samping dia belajar untuk sucking, belajar untuk mengosongkan payudara dengan metode SNS. Kalau dia belum bisa memenuhi sejumlah kebutuhan ASI, itu dikombinasi. Ada yang pakai sendok, tetap itu harus lihat-lihat apakah mampu ibunya atau rumah sakitnya. Kalau enggak bisa, kadang-kadang pakai botol gitu ya. Nah, pakai botol ini tentu saja masalah lagi dalam menyusui. Jadi sebetulnya kita harus melihat mana kepentingan yang lebih utama. Kalau kepentingan lebih utama adalah tumbuh, maka metode itu tidak kita pusingkan. Yang penting dia tumbuh dulu. Karena ada yang namanya relaktasi ya. Begitu dia tumbuh, bayinya besar, ya udah botolnya di stop, pakai SNS. Kalau memang tidak cukup dengan SNS karena dia mungkin tertidur,
kita pakai sendok. Biasanya seperti itu. Oke. Lalu kalau untuk grafik pertumbuhan bayi prematur gimana dok? Setiap bulan kan kita pasti kan visit ke dokter, ada grafiknya, ada chartnya. Ya. Apakah bayi prematur juga menggunakan chart yang sama? Bayi prematur itu menggunakan grafik yang berbeda yang namanya Fenton ya. Jadi artinya, tapi sebagai mudahnya saja, biasanya bayi prematur itu di 1-3 bulan pertama itu dia harus naik 1 hari 30 gram. 30 gram. 1 hari. Ya, jadi kalau dia 10 hari dia naik 300 gram. Tentu saja lebih tinggi lebih baik, dengan catatan kalau yang membuat dia tinggi itu adalah ASI. Tapi harus hati-hati kalau yang dipakai mengejar berat badan itu adalah formula. Ya, karena bayi prematur itu punya risiko kekecilan yang akan berisiko stunting atau kegendutan yang akan berisiko obesitas. Jadi pada bayi saya rasa cukup bulan atau kurang bulan itu sama ya problemnya, tidak boleh kegendutan tapi tidak boleh kekurusan. Kalau yang bayi prematur, kalau kegendutannya karena ASI itu tidak masalah. Tapi kalau kegendutannya karena formula, karena tadi saya udah bilang pemberian ASI pada bayi prematur itu cukup sulit. Sehingga orang seringkali mengkombinasi antara ASI dan formula gitu ya. Jadi kita harus menghitung betul berapa kebutuhan kalori yang diperlukan oleh bayi ini. Nah, kalau dia kebutuhan kalorinya itu terpaksa harus ditambahkan formula, itu kita harus betul-betul strict dengan jumlah yang harus diberikan dalam 1 hari. Seperti yang dokter tadi bilang kan, pemberian ASI apalagi pada saat ibu sama anaknya berpisah itu kan agak sulit ya dok. Sulit. Apa yang tenaga medis lakukan untuk membantu para ibu yang memang sedang berjuang mengasihi anak-anak yang lahirnya secara prematur? Ya, terima kasih ya. Ini memang kita tenaga medis itu, saya mewakili tenaga medis ya. Artinya gini, tenaga medis ini memang satu harus punya hati yang betul-betul mau menolong si ibu. Karena kita tahu dia stres. Terus kemudian biaya di NICU itu kan mahal sekali. Jadi itu aja udah pasti bikin orang tua itu udah tidak konsentrasi. Jadi satu, tenaga medis itu harus mengedukasi, memperkuat keyakinan bahwa ibu itu ada kolostrumnya. Kemudian setelah mereka membimbing, mengedukasi bagaimana produksi ASI terbentuk, mereka harus membantu. Ya, kalau ibunya masih belum pintar untuk, karena memerah ASI itu kayaknya gampang tapi tidak mudah kalau pakai tangan. Ya, jadi itu biasanya harus dilakukan, dibimbing oleh si tenaga medis. Biasanya tenaga medis itu tadi saya sampaikan kalau dia lahir normal 2 jam setelah lahir normal ibunya dibimbing. Kalau dia belum keluar kita masas-masas dulu. Kemudian kita bimbing bagaimana arahnya memerah itu. Kemudian tenaga medis menyiapkan, biasanya kita siapkan itu spet 1 cc ya. Spet 1 cc itu jarumnya diambil, diperah, diambil berapa aja kita kasih lihat ibunya. Ini akan kita langsung kasih ke bayi. Ya, syukur-syukur ibunya kalau sudah cukup kuat atau ayahnya bisa memberikan, melihat bagaimana. Dengan begitu si bapak atau si ibu itu ngelihat bahwa tenaga medis itu memang betul-betul support mereka. Dan yang paling penting adalah tempat rawat itu 24 jam mengizinkan si ibu atau ayah untuk melihat bayi. Dan itu tidak mudah karena biasanya rumah sakit, kami juga sama, itu takut sekali dengan infeksi. Ya, karena bayi-bayi kecil ini kan risiko infeksinya ada ya. Jadi biasanya kita akan membimbing orang tua untuk cuci tangan yang benar. Kalau misalnya orang tuanya, misalnya ayahnya baru kerja, itu ganti baju sehingga mudah-mudahan infeksi itu bisa kita kontrol. Itu yang sebenarnya kenapa di kita ini masih sendat ya, tersendat yang namanya family integrated care. Artinya membuka seluas-luasnya pintu NICU 24 jam untuk ibu dan bapak kapan aja bisa melihat anaknya. Karena itu penting untuk orang tua. Apakah di luar negeri memang sudah terbuka 24 jam untuk orang tua datang? Banyak negara di Eropa itu sudah melakukan ya. Saya beberapa pernah lihat di Asia itu, Thailand itu udah sungguh cukup maju ya. Saya rasa sih Malaysia mungkin akan menyusul gitu ya. Kalau di negara Eropa mereka kelahirannya kan sangat sedikit. Itu rata-rata sudah melakukan. Ya, di negara-negara Skandinavia itu mereka sudah ya hampir mereka melakukan semua ya. Di negara seperti Toronto itu juga mereka termasuk pelopor untuk family integrated care, dan kita banyak mengadopsi dari mereka juga ya, belajar bagaimana caranya. Biasanya sih memang tenaga kerjanya yang kita harus betul-betul latih ya, supaya mereka dengan terbuka, dengan lembut membimbing orang tua gitu ya.
namanya bayi kecil ya, bayi itu kan kecil banget ya, mungkin sebotol ini. Jadi kadang-kadang kecil banget gitu. Jadi artinya ya kita harus, ya pasti orang tua takut, tapi memang kewajiban rumah sakit adalah kita harus belajar dan belajar untuk membimbing orang lain gitu. Ya, Itu setuju sebenarnya. dok. Dan tadi dokter sempat bilang bahwa perkembangan otak pada bayi yang dalam kandungan itu selesai di usia 37 minggu. 37 minggu itu baru sempurna. Baru sempurna. Dan bagaimana untuk bayi-bayi yang lahir secara prematur? Dan harus dievaluasi sampai usia berapakah sampai tumbuh kembangnya itu dinyatakan aman? Ya, terima kasih ya. Ini pertanyaan yang sangat baik. Karena kenapa? Karena kadang-kadang ibu-ibu bayi prematur itu begitu dia selesai dari NICU, mereka pikir selesai. Padahal ini belum selesai ya. Biasanya bayi prematur itu kan masalah di organ mata. Itu kita harus sanggup memastikan bahwa organ mata tidak ada kelainan. Karena itu bisa terancam kebutaan. Karena mereka kan pakai oksigen biasanya. Yang kedua adalah jantung. Jantung itu biasanya semua katup di dalam jantung bayi itu kan di dalam rahim itu terbuka gitu ya. Nah biasanya mereka kelainan-kelainan jantung itu harus ditemukan. Walaupun kalau misalnya waktu prematur lahir dia masih terbuka, biasanya dia di umur-umur tertentu akan tertutup. Nah itu yang kita harus monitor. Kemudian tadi pertumbuhan itu yang paling sering menimbulkan masalah ya. Biasanya pertumbuhan itu kita harus monitor sampai usia 7 tahun. 7 tahun? 7 tahun. Perkembangan juga sampai usia 7 tahun. Memang yang paling krusial adalah di 2 tahun pertama. Karena 2 tahun itu adalah percepatan yang paling cepat. Kemudian otak itu biasanya di situ kan sebetulnya bayi itu lihat dan dengar itu nomor 1 ya. Di dalam kandungan kan mungkin Niki waktu hamil juga melakukan ya bahwa ajak bicara, dengerin musik itu 20 minggu. Begitu lahir, kalau di NICU kalau pernah lihat NICU itu kan berisik ya. Jadi semuanya titut semata-mata supaya ke monitor gitu ya. Nah, suara ibu, suara ayah sebetulnya itu saat skin to skin kontak suara jantung ibunya yang familiar di dalam kandung itu kalau bisa diteruskan gitu. Jadi sebetulnya fungsi otak yang belum matang kalau dimaksimalkan kita punya temen dokter anak 800 gram jadi dokter anak gitu ya. Jadi artinya kalau kita optimalkan, kita tahu bahwa mereka ini punya risiko, maka seperti pendengaran, mata itu kita jaga benar dan deteksi dini gangguan pertumbuhan dan perkembangan. Dan itu harus dilakukan kalau anak cukup bulan itu 2 tahun ya, kalau mereka ini 7 tahun. 7 gitu. tahun. Wow, jadi orang tua itu tidak boleh santai dulu gitu ya. Jadi dia harus terus monitor. Kadang-kadang kan seperti autisme itu dia lebih tinggi pada anak-anak prematur. Delay dalam bicara, kemudian ADHD itu lebih tinggi. Dan itu kan manifestasinya tidak di awal. Nanti dia ya umur 2 tahun ya kalau yang walaupun dia kelihatan secara profil penampilannya itu di umur-umur tertentu itu terlihat, tapi kita kan tidak bisa melabel ini bakal ini, tapi kita masih bisa intervensi karena otak itu kan sebetulnya walaupun mereka belum selesai otaknya, tapi kan organ otak itu plastis, jadi artinya organ yang masih bisa dibentuk. Tentu saja nutrisi yang utama ya, nutrisi itu tadi kita bicara tentang ASI, kenapa? Karena ASI itu kan semua komponennya bisa dimanfaatkan dengan baik oleh organ yang masih prematur gitu ya. Jadi artinya kenapa kita harus terus memonitor karena memang pertumbuhan dan perkembangan itu nggak mudah banget gitu dilihat. Jadi harus kadang-kadang kita berkolaborasi dengan dokter-dokter anak yang memang bekerja di tumbuh kembang. Ya. Gitu. Kalau masalah MPASI apakah sama usianya? Nah ini bagus ya Niki ya, saya juga sering kali didatengin oleh bayi prematur yang udah ketuaan gitu ya. Jadi kan memang mereka kalau lahir itu kan ada namanya usia koreksi ya. Jadi usia lahir itu kita sebut usia kronologis. Misalnya dia lahir di usia kehamilan 32 minggu. 32 minggu itu adalah usia kronologis dia. Nah, usia koreksinya berapa? Dia selalu harus dikurangi 8 minggu. Ya, jadi artinya kalau dia umurnya 1 bulan, itu sebetulnya dia baru umur 36 minggu. Ya, kalau dia usianya 40 minggu, itu baru dia umur 38 minggu gitu ya. Nah, bagaimana caranya kita mengetahui bahwa dia MPASI-nya kapan gitu ya? Jadi kita tinggal kurangkan saja berapa. Jadi yang dipakai adalah usia koreksi 17 minggu. Jadi kalau bayinya lahir di 8 minggu atau 32 minggu. Jadi waktu dia umur 6 bulan itu dia kurangin
Kalau 40 minggu kurang 32 itu kan 8 minggu. Jadi kurangin 2 bulan. Jadi dia makannya di usia 4 bulan 1 minggu. Oke. Gitu ya. Tetapi syarat MPASI itu kan ada. Bukan hanya usia koreksi yang 17 minggu tadi, tapi ada kesiapan MPASI. Kadang-kadang kan bayi-bayi yang prematur itu usianya memang udah 4 bulan. Di mana 4 bulan itu harusnya bisa rolling. Ya, tapi kalau dia usia koreksinya baru 2 bulan, tentu saja dia belum bisa angkat kepala dengan benar. Jadi syarat motoriknya harus kita lihat, kemudian syarat keinginan makannya itu kita harus siap, refleks menjulurkan lidahnya juga kita harus lihat. Kalau itu semuanya udah siap, walaupun dia usia koreksinya baru usia 4 bulan 1 minggu, ya, itu bisa kita MPASI. Jadi kadang-kadang kalau dia lahirnya 28 minggu, itu dia usia koreksi itu kan berarti 12 minggu. Artinya 6 bulan plus 3 bulan. Jadi 9 bulan baru 6 bulan gitu ya. Baru usia koreksi 6 bulan. Nah itu yang seringkali membingungkan orang tua. Kapan saya mulai MPASI? Sebenarnya dilihat aja kalau di usia 6 bulan. Walaupun usia koreksi dia baru 3 bulan dan dia tidak siap, ya udah. Tapi kita tunggu sampai usia koreksi 4 bulan 1 minggu. Usia koreksi itu didapatkan dari usia lahir dikurangi berapa minggu dia lahirnya. Jadi selain lihat usianya juga lihat kesiapan dari anaknya sendiri juga ya dok. Betul ya. Oke. Tadi sebelum dokter datang saya tuh iseng nonton dokter TV. Oh iya, terima kasih ya. Karena banyak sekali kelas-kelas gratis yang sangat bermanfaat dok. Ya. Dan di situ dokter sering kali mention tentang skin to skin. Ada satu istilah kangaroo mother care gitu. Apakah dengan cara kangaroo mother care itu menjadi salah satu cara untuk ibu membantu tenaga medis di ruang NICU? Ya, jadi sebetulnya ya skin contact itu sebenarnya ya itu mirip seperti kerjanya inkubator. Malah lebih bagus ya. Kalau inkubator itu kan memang di set suhu. Tapi kalau ibunya, dada ibunya atau dada ayahnya itu kan penuh dengan bernyawa gitu ya, bernyawa. Jadi ada unsur ibunya bisa mengelus, bayinya bisa mendengar, bayinya bisa mencium gitu. Sebetulnya kehebatan dari sesuatu yang sangat sederhana yang namanya skin to skin contact atau kangaroo mother care itu sebetulnya yang sangat dibutuhkan oleh bayi prematur dan itu menurut saya itu sangat sederhana. Ya, bahkan kami di tenaga kesehatan itu mencoba belajar dari profesional di negara-negara maju di mana mereka masih pakai alat, masih pakai CPAP gitu ya, itu melakukan asal bayinya stabil ya. Kangaroo mother care itu bahkan bisa dikerjakan pada bayi yang masih pakai infus sudah pasti bisa. Tapi yang sulit itu biasanya kalau dia pakai alat bantu nafas. Karena kan kalau dia geser takutnya oksigennya berubah gitu ya. Tapi kita akan menuju ke sana. Karena apa? Karena kangaroo mother care itu sedemikian dahsyatnya dalam memberikan kestabilan pada si bayi dan kenyamanan pada si ibu. Dan kembali lagi bahwa kenyamanan itu adalah hal yang sangat penting untuk produksi ASI. Gitu. Jadi kangaroo mother care bukan hanya bermanfaat bagi bayi, tapi bermanfaat bagi ibu. Bagi ibu, karena kalau kita bayangkan kalau kita diminta untuk memeluk bayinya, itu udah pasti kan yang ada rasa damai, tenang, happy, orang dipegang bayinya. Jadi artinya kita yang ngelihat aja itu bisa merinding gitu, apalagi ibu yang melakukan. Jadi artinya itu akan menggerakkan semua sistem hormon baik si ibu maupun bayi, sehingga mereka menyatu dan harapannya adalah dengan ibu stabil dia mampu memberikan kehangatan, kestabilan itu pada bayi. Dan itu udah banyak diteliti bahwa dengan gerakan atau tindakan yang sangat sederhana yang namanya kangaroo mother care itu menstabilkan nadinya bayi, nafasnya bayi gitu ya. Jadi artinya itu tentu saja akan membuat bayi itu lebih stabil. Wow. Gitu. Berarti ya. Banyak sekali manfaatnya. Iya, banyak sekali padahal itu kan sederhana gitu ya. Jadi makanya kalau pernah Niki dengar ya orang membuat inkubator dan ngedrop inkubator ke puskesmas itu baik. Tapi lebih baik lagi adalah membimbing si ibu untuk melakukan kangaroo mother care gitu ya. Sebenarnya tentu saja secepat mungkin kalau bayinya stabil gitu ya. Oke dok, tadi sebelum dokter hadir kita buka pertanyaan di Instagram. Ada satu pertanyaan dari @arfianino. Dokter, apakah bayi prematur laki-laki beresiko terkena penyakit hernia? Nah ini bagus ya pertanyaannya ya. Tadi saya jelaskan bahwa jadi sebetulnya kan di dalam tubuh bayi itu ada organ-organ yang terbuka ya
kalau bayi laki itu kan sebetulnya testis itu dia turunnya kan dari dekatnya ginjal, baru turun tuh dia ya. Nah, pada bayi prematur itu biasanya tempat turunnya itu dia masih terbuka, belum nutup. Ya itu bukan hanya hernia, tapi tempatnya umbilical ya, jadi apa tali pusat itu semua terbuka. Nah, pada bayi-bayi prematur mereka memang punya lebih tinggi risiko untuk hernia. Itu yang salah satu kita harus evaluasi dan jaga jangan terjadi. Pemberian formula pada bayi prematur salah satunya adalah kalau formula itu kan terbuat dari susu sapi. Biasanya bayi prematur itu atau bayi-bayi jangankan bayi prematur, bayi cukup bulan saja tuh kalau dikasih susu sapi, kalau susu formula itu dia bisa ngeden-ngeden. Ya, kadang-kadang bayinya sakit perut. Nah, itu tekanan yang terlalu tinggi atau berlebih atau tangisan karena dia perutnya nggak nyaman itu tentu saja membuat tadi yang belum tertutup atau baru tertutup sedikit itu jebol, dia jadilah hernia gitu ya. Jadi itu cukup sering kita lihat pada bayi prematur yang lahir misalnya cuma 1.200 apalagi cuma di bawah sekilo, itu kejadian itu adalah salah satu yang sering kita lihat. Jadi betul memang mereka lebih berisiko. Oke dok, apalagi yang mau dokter sampaikan untuk tenaga medis atau untuk ibu-ibu yang sedang berjuang mengasihi bayi-bayi prematur? Jadi khusus untuk ibunya ya yang punya bayi prematur, jangan kecil hati karena mereka itu sebetulnya kalau kita jaga, kita rawat dengan baik itu punya potensi yang sama baiknya dengan bayi cukup bulan walaupun mereka punya risiko. Nah, untuk memberikan ASI atau mengasihi tadi, jadi nomor satu adalah tenangkan dirimu, stabilkan hatimu secepatnya untuk mengosongkan payudara. Kalau tidak bisa dengan pompa, dengan tangan, pelan-pelan aja, pasti dia akan terproduksi. Tentu saja nutrisi harus baik, itu yang penting ya. Dan kalau bayinya masih dirawat banget di NICU, ibu nggak usah ikut-ikut mikir. Jadi artinya tidur aja. Ya kadang tidur itu membuat kita lebih rileks ya, sehingga produksi ASI mudah-mudahan ada. Dan untuk tenaga medis kami sendiri ya di Bunda Group ini kan terdiri dari banyak rumah sakit ya. Jadi artinya kita sendiri masih terus membenahi layanan khususnya di NICU ya, di mana kita mau membantu ibu membuka pintu seluas-luasnya untuk orang tua untuk tetap dapat melihat, memegang, merawat 24 jam kapanpun mereka mau, mereka bisa. Karena sebetulnya bayi itu kan punya orang tua. Jadi kalau saya cukup sedih kadang-kadang kalau lihat bayi itu mau ditengok orang tuanya, orang tua masih ngantri-ngantri di depan itu saya sebagai orang tua juga merasakan apa yang dirasakan mereka. Jadi artinya ya saya mengajak semua tenaga medis untuk apa ya, kayak berdiri di pihak mereka sehingga mungkin lebih mau ya, anggap aja itu adalah anak kita, itu adalah keponakan kita, itu pasti kita akan mempermudah prosedur-prosedur yang saya rasa sekarang masih di banyak tempat masih sulit untuk si ibu untuk ketemu bayinya. Semoga next time bisa menjadi lebih baik lagi. Semoga pasti akan lebih baik karena sebetulnya kuncinya cuma satu, kasih tahu aja ibunya bagaimana membersihkan dirinya, jadi tangannya, segala pakaiannya, supaya apa yang ditakutkan oleh tenaga medis adalah infeksi itu tidak terjadi. Cuman itu aja sih sebenarnya. Ya. Oke dok. Pertanyaan terakhir, ya. Apa yang mau dokter sampaikan kepada ibu-ibu yang sedang hamil untuk mencegah lahirnya bayi secara prematur? Aduh, terima kasih banget nih ya. Ini sebetulnya dokter Objin yang punya tugas, tapi saya sebagai orang yang sering mendampingi ibu, kehamilan itu harus disiapkan. Itu nomor satu ya. Nih kita juga sebagai ibu, karena kehamilan yang dipersiapkan itu mudah-mudahan kesehatan ibu juga dipersiapkan. Ya, jadi kalau misalnya nih ibu masih punya bobot yang terlalu berlebih, itu kan risiko untuk mereka hipertensi, diabetes itu akan tinggi saat mereka hamil. Kemudian ibu-ibu yang terlalu gemuk ya, terlalu berlebih, berat badannya naik, itu produksi ASI bisa akan turun. Jadi bukan, walaupun saya bilang bahwa kalau hamil itu pasti hormon prolaktin dibentuk, tapi memang hormon prolaktin ini banyak juga yang mempengaruhi bagaimana dia bisa bekerja, yaitu satu obesitas, tidak boleh. Jadi kalau hamil tidak boleh terlalu cepat naik berat badan. Kemudian kalau ada penyakit diberesin dulu ya, misalnya yang paling banyak kan 30% ibu-ibu hamil kita itu kan anemia. Jadi artinya itu kan makanan ya, makanan. Jadi kalau bisa, kalau di Indonesia ini kan banyak sayur berarti bagus, padahal mereka ini perlu banyak protein hewani gitu ya. Jadi artinya itu hal-hal yang seperti itu harus diperhatikan. Suami-suami yang merokok lebih bagus tidak kalau bisa ya, karena kalau kita mendampingi ibu yang jangan prematur ya, cukup bulan aja ada perokok itu setengah mati. Kita mengantar si anak ini sampai 2-3 tahun
dia pasti biasanya akan jadi batuk pilek, akan jadi alergi. Kenapa? Karena memang mungkin dari hamil udah terpapar gitu ya. Jadi bapak-bapak juga saya berpesan sekali kalau memang berniat untuk punya anak itu kan anak itu kan ada konsekuensi yang harus orang tua itu ada gitu ya. Jadi jangan merokok, jangan begadang, hiduplah dengan baik, Walaupun nutrisi harus merokoknya di bagus. luar ruangan gitu-gitu, Kalau tapi bisa tetap tidak, aja. karena mereka itu kan perokok itu ini kesempatan yang baik banget nih Ki ya, mudah-mudahan banyak yang menonton. Perokok itu kan lendirnya biarpun dia ganti baju, lendirnya ada di situ. Iya. Iya kan? Lendir itu kubangan kuman gitu. Jadi artinya kalau kita di Indonesia ini kayaknya sedikit tidak peduli orang dengan itu. Padahal itu penting sekali. Kita bicara polutan di luar tinggi, tapi polutan domestik itu sebetulnya yang bahaya gitu ya. Lebih Jadi bahaya. iya lebih bahaya karena itu kan ada di dekatnya anak-anak terus. Jadi itu yang mungkin harus disadari, hal-hal yang kecil-kecil tapi itu sangat berarti buat ibu hamil dan bayinya. Gitu Dokter ya. Tiwi, thank you so much Terima for sharing. kasih. Terima kasih Saya banyak. yang terima kasih diberi kesempatan ya. Terima kasih banyak. Terima See you guys kasih. next week.